Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Tegar Putra Farabiba dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya akan membahas terkait dengan soal UAS materi mata kuliah geometri analitik pada sebelumnya, dengan harapan dapat meningkatkan nilai dari soal UTS yang telah saya kerjakan sebelumnya. Berikut adalah video pembahasan dari soal UAS geometri analitik. Baik, pembahasan soal UAS nomor 1. Jika garis G dengan persamaan G 4x plus Y min 12 sama dengan 0, memuat salah satu sisi persegi panjang, dan garis H dengan persamaan H adalah 3x min 2y plus 2 sama dengan 0, memuat salah satu diagonal persegi panjang. Tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut, dan yang kedua itu tentukan luas persegi panjang tersebut. Baik, di sini telah diketahui yaitu persamaan garis G yaitu 4x plus y min 12 sama dengan 0, dan persamaan garis H 3x min 2y plus 2 sama dengan 0, yaitu salah satu diagonal dari persegi panjang. Oke, di sini terdapat sebuah ilustrasi yaitu persegi panjang, akan tetapi hanya diketahui sebuah garis G dan H, yang lainnya kita tidak tahu. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mencarinya, mencari sisi-sisi yang 3 sisi persegi panjang yang lainnya. Nah, persamaannya kita cari, kita misalkan garisnya kita beri nama. Kita misalkan di sini kita beri nama yaitu garis K. Nah, di sini garis K, di sini garis J. Oke, kita misalkan lagi di sini garis I. Udah semuanya. Nah, setelah kita misalkan ini semua, kan kita udah diketahui garis G dan garis H. Nah, caranya kita mencari titik potongnya terlebih dahulu. Pertama, mencari titik potong. Mencari titik potong G dan H, misal titik A. Nah, dari perpotongan itu tadi kita dapatkan bahwa perpotongan dari G dan H itu adalah titik A. Jadi kan perpotongan dua garis kan menghasilkan satu titik. Nah, yaitu kita misalkan namanya adalah titik A. Oke, kita punya persamaan garisnya adalah 3x min 2y plus 2 sama dengan 0, dan 4x plus y min 12 sama dengan 0. Nah, kita lakukan eliminasi substitusi, kita balikan 2. Nah, hasilnya adalah 3x min 2y plus 2 sama dengan 0, 8x plus 2y min 24 sama dengan 0. Hasilnya adalah 11x sama dengan 22, x sama dengan 2, dan ini adalah 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Jadi kita punya, kita substitusikan ya, 2 min 2y plus 2 sama dengan 0, 8 sama dengan 2y, y sama dengan 4. Baik, kita sudah mengetahui bahwa titik A, x nya adalah 2 dan y adalah 4, maka kita bisa simpulkan titik A adalah 2,4. Nah, setelah itu kita harus mengetahui gradien garis G. Nah, gradien garis G adalah 4x plus y min 12 sama dengan 0. Nah, cara menentukannya adalah gradien dari garis G adalah kita harus membentuk y sama dengan mx plus c ya. Yang sebagai m tadi, koefisien dari x itu tadi menjadi sebuah gradien. Jadi kita punya gradien dari G adalah min 4, yang telah saya jelaskan tadi bagaimana cara mendapatkannya. Lalu kita harus mencari persamaan, J. Nah, J ya. Nah, J, kita harus mencari persamaan J ini.
J yang melalui titik A, ya kan, titik A 2,4 dan tegak lurus terhadap garis G. Nah, karena MG itu adalah min 4, maka MJ dikali MG itu sama dengan min 1. Jadi otomatis MJ adalah min 1 per min 4 atau sama dengan 1 per 4. Nah, ini gradien dari MJ. Lalu kita menggunakan rumus Y min Y1 MJ X min XA. Nah, mohon maaf, ini bukan Y1 ya, tapi YA, karena tadi kan titiknya melalui titik A. Oke. Nah, jadi kita punya adalah Y min YA nya adalah 4 dikalikan 1/4 X min 2. Nah, jadi kita punya adalah 4Y min 16 sama dengan X min 2. Nah, hasilnya adalah J nya, persamaan garis J nya adalah X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Nah, ini ketemu untuk persamaan garis J nya. Oke, selanjutnya kita cari persamaan garis dari garis I. Tadi kan sudah J, ini kan J. Nah, kita cari I, itu ini. Nah, kita cari persamaannya, yaitu selanjutnya yaitu mencari persamaan I. Mencari persamaan persamaan garis I itu yang melewati titik C, yaitu min 2,2 dan sejajar garis G. Nah, di sini jadi titiknya itu adalah di sini, ini adalah titik C. Nah, itu adalah titik C karena I itu sejajar dengan G, maka gradien dari garis I itu sama dengan juga gradien dari garis G, yaitu min 4. Nah, sehingga kita dapatkan Y min YC. Nah, YC ya, karena melewati titik C, M X min XC. Jadi kita punya Y min YC nya adalah 2, gradiennya adalah min 4, X min 2 jadi plus 2, jadi Y min 2 min 4X min 8. Jadi persamaan garis I adalah 4X plus Y min 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis I. Nah, untuk mencari persamaan garis, nah tadi kan sudah I sudah. Nah, I sudah, J juga sudah. Nah, kita mencari persamaan garis K. Nah, bagaimana cara mencari persamaan garis K? Caranya yaitu, nah, di sini ambil sebarang titik, misal B yaitu min 2,4 dan
C adalah 2,2. Nah, berarti di sini ini adalah titik B. Nah, misal kita dapetin B di sini, C di sini. Nah, caranya yaitu coba kita lihat B, titik B ini adalah elemen dari garis K dan elemen dari garis G, sedangkan titik C adalah elemen dari garis C dan elemen juga dari garis I. Nah, sehingga kalau saya tulis B elemen dari garis G dan K, dan C itu elemen juga garis C dan I. Nah, cara mencari persamaan K yang mencari persamaan K yang melewati B min 2,4 dan sejajar garis J K, karena G itu, maaf ini G itu sejajar dengan coba lihat di sini, G itu sejajar dengan I. Yeps. Mohon maaf, kita mencari garis K. Mohon maaf, jadi ini bukan G ya, tapi seharusnya adalah K itu kan sejajar dengan garis J. Nah, J kan bisa dilihat di sini, K itu sejajar dengan garis J di sini. Nah, jadi karena K itu sejajar garis J, maka MK sama dengan MJ sama dengan 1/4. Nah, jadi kita bisa mencarinya yaitu dengan rumus Y min YB MK X min XB. Jadi Y min 4 sama dengan 1/4 X plus 2. Jadinya adalah 4Y min 16 sama dengan X plus 2. Nah, jadi persamaan dari garis K yaitu X min 4Y plus 18 sama dengan 0. Baik, di persamaan garis K adalah ini. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan garis K itu adalah itu. Nah, udah selesai deh ketemu. Jadi persamaan dari garis J adalah X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Persamaan garis I itu adalah 4X plus Y min 10 sama dengan 0. Dan persamaan garis K adalah X min 4Y plus 18 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mencari luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu kan rumusnya adalah P dikalikan L, panjang dikalikan lebar. Nah, di sini kita punya panjangnya adalah antara XA sampai dengan XB, ya kan? Coba lihat di sini. Ini kan titik A dan titik B. Nah, jadi panjang dari titik A ke titik B ini kan sebagai panjang kan? X dari titik A dan X dari B itu kan sebagai panjang. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa panjang dari persegi panjang adalah XA min XB.
Oke. Nah, bagaimana kalau lebarnya? Nah, lebarnya kita bisa lihat lebar dari titik ini adalah, coba lihat di sini YB sama YA. Itu kan sebagai lebar. Oke. Y-nya YA sama YB itu kan adalah lebar dari persegi panjang tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa YA min YB adalah lebar persegi panjang, sehingga kita dapatkan bahwa 2 min 2 ini kalikan 4 dikurang 2, jadi adalah 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 8. Sekian pembahasan soal UAS nomor 1. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan soal UAS nomor 2, yaitu diketahui titik pusat 0,0 dan garis G yaitu 4x plus y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik pusat itu sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, yaitu kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui yaitu titik pusat yaitu 0,0 dan garis G yaitu 4x plus y min 12 sama dengan 0. Ditanya itu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap 0 itu sama dengan ke garis G. Nah, caranya yaitu kita mula-mula ambil sebarang titik, misal adalah A itu XA, YA, yang berjarak sama terhadap titik pusat atau 0,0 dan garis G. Nah, sehingga kita dapatkan itu jaraknya D1 itu sama dengan D2. Nah, jarak titik A ke titik pusat itu sama dengan jarak titik A ke garis G. Nah, sehingga kita punya rumus yaitu akar XA min X0 kuadrat ditambah YA min Y0 dikuadrat sama dengan nilai mutlak 4XA plus YA min 12 per plus minus akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita dapatkan yaitu XA nya kita tidak tahu, XA min 0 dikuadrat plus YA min 0 dikuadrat. Nah, jadi kita punya di sini adalah 4XA plus YA min 12 per plus minus akar 10 plus minus akar 17. Selanjutnya yaitu kita punya di sini adalah XA kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar yang ada di sini dan menghilangkan nilai mutlak yang ada di sini, maka kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Jadinya otomatis akar sama nilai mutlaknya akan hilang. Jadi kita punya di sini adalah XA kuadrat plus YA kuadrat. Oke. Nah, kita punya di sini adalah 4XA plus YA min 12 per di sini jadinya adalah
akar 17 dikuadratkan. Nah, jadi kita punya di sini adalah 17xa kuadrat ditambah 17ya kuadrat. Di sini kita punya adalah 16xa kuadrat ditambah ya kuadrat plus 144 plus 8xya min 96xa min 244 ya 24ya maaf, dengan 4x ini benar. Oke, ya kuadrat 144 ini xya ya. Oke, ini 96 xa 24 ya. Nah, jadi kita punya di sini adalah kita pindah ruas, yaitu xa kuadrat itu cara sana ini ya kuadrat jadinya adalah plus 16 ya kuadrat plus 96xa plus 24ya min 8xya min 144 sama dengan 6. Jadi kita punya xa kuadrat min plus 16 ya kuadrat plus 96xa plus 24ya min 8xya min 144 sama dengan 0. Nah, apabila koordinat titik A dijalankan, maka didapatkan persamaannya yaitu x kuadrat plus 16 y kuadrat plus 96 xa plus 24 ya min 8x ya min 144 sama dengan 0. Maaf, ini adalah x saja karena sudah dijalankan xy. Nah, jadi apabila koordinat titik A dijalankan, maka didapatkan persamaannya yaitu x kuadrat plus 16y kuadrat plus 96x plus 24y min 8xy min 144 sama dengan 0. Sekian pembahasan soal UAS nomor 2. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu diketahui W x plus y plus z plus 1 sama dengan 0 dan V adalah 2x plus 3y min z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, diketahui, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan. Yaitu diketahui adalah x plus y plus z plus 1 sama dengan 0 dan V adalah 2x plus 3y min z min 4 sama dengan 0. Jadi ditanya adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, cara menjawabnya yaitu kita misalkan terlebih dahulu, misal bidang YOZ itu adalah bidang E.
Lalu yang kedua, misalkan lagi, misal U adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang E. Nah, kita dapatkan yaitu U W plus lambda E sama dengan 0. Jadi kita masukkan, substitusikan, W nya adalah X plus Y plus Z plus 1 ditambah lambda kalikan X sama dengan 0. Jadi U X plus Y plus Z plus 1 ditambah lambda X sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan yang punya X nya. Ini punya X, ini punya X. Jadi kita punya adalah 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, lalu yang ketiga adalah, dikarenakan adalah yang ditanyakan adalah bidang U, itu tadi tegak lurus terhadap bidang V. Bidang U tegak lurus terhadap bidang V. Jadinya adalah U 1 plus lambda. Nah, V tadi kan persamaannya 2X plus 3Y. 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Nah, kita masukkan X nya di sini adalah 2 ditambah Y nya adalah 3 ditambah Z nya adalah min 1 ditambah 1. Nah, sama dengan 0. Oke, jadi kita punya U nya adalah 2 ditambah 2 lambda plus 2 sama dengan 0. Jadi kita punya U nya adalah 2 lambda min 4. Nah, kita harus cari lambdanya, yaitu min 4 per 2. Jadi lambdanya adalah min 2. Nah, lalu kita substitusikan lambda ini tadi yang sama dengan min 2 ke persamaan bidang U. Nah, saya taruh sini. Nah, kita punya adalah tadi persamaannya adalah U X plus Y plus Z plus 1 ditambah min 2 X. Nah, ini kan kita punya ini kan, kita masukkan ke dalam persamaan ini sama dengan 0. Jadi kita punya U sama dengan X plus Y plus Z plus 1 plus min 2X sama dengan 0. Jadi kita punya adalah U nya sama dengan min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Atau kita bisa sederhanakan lagi, kita buat yaitu U sama dengan X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang E serta tegak lurus bidang V
bidang V adalah U sama dengan X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Sekian pembahasan soal UAS nomor 3. Baik, selanjutnya adalah pembahasan soal UAS nomor 4, yaitu dengan soal diketahui bidang V X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0, dan pola B adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Dan bidang V dan pola B itu berpotongan pada sebuah lingkaran, yaitu lingkaran K. Nah, yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan, kita harus melihat ilustrasi gambarnya. Kurang lebih ilustrasi gambarnya seperti ini. Terdapat sebuah bola B dengan pusat adalah M, yaitu dengan perpotongan terhadap bidang V terdapat lingkaran. Ini adalah lingkarannya, lingkaran K. Nah, lalu bagaimana kita mencarinya? Nah, karena di sini karena diketahui bidang V dan bola B itu berpotongan, pada sebuah lingkaran K. Nah, sehingga didapatkan yaitu D kurang dari R. Nah, lalu kita harus mencari jari-jari bolanya itu berapa sih? Nah, kita cari jari-jari bola. Jari-jari bola yaitu akar 1/4 4 ditambah 1/4 16 ditambah 1/4 16 ditambah 16 sama dengan ini adalah 4, ini juga 4, 8 tambah 24, 24 tambah 1 adalah akar dari 25 yaitu 5. Nah, dengan pusat yaitu M yaitu min 1, min 2, min 2. Nah, D lalu diketahui adalah D itu adalah jarak M, titik ini M ke bidang V. Maka D sama dengan 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali min 2 ditambah 2 kali min 2 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 3. Min 1 tambah min 4, min 5 tambah min 4, min 9. Min 9 di sini juga adalah akar dari 9 adalah 3. Jadi min 9 di sini adalah mutlak. Jadi di sini adalah 3. Jadi jaraknya adalah 3. Oke. Nah, maka
Maka berdasarkan yang diketahui adalah bidang V dan bola B itu adalah berpotongan pada sebuah lingkaran K, sehingga didapatkan yaitu D itu kurang dari R, maka jari-jari lingkaran yang kita namai lingkaran K tadi adalah jari-jari lingkaran K adalah NP ini tadi sama dengan akar 25 dikurang 9 yaitu 4. Jadi benar kan? Terbukti benar bahwasanya D ini, jarak ini itu lebih kecil dari R. Nah, 3 lebih kecil dari R atau jari-jari dari lingkaran tersebut. Lalu kita dapatkan kita cari pusat lingkaran N. Pusat lingkaran N itu lalu kita simpulkan terlebih dahulu deh. Jadi jari-jari lingkaran K adalah 4. Nah, kita cari pusatnya. Kita cari titik pusat lingkaran K. Untuk yang kedua, pusat lingkaran K. Nah, pusat lingkaran K adalah N, yaitu titik tembus. Berdasarkan gambar ini ya, berdasarkan ini adalah titik tembus dari garis G yang melalui M dan tegak lurus bidang V. Terus bidang V sama dengan 0, sehingga arah garis normal V yaitu 1,2,2. Persamaan garis G itu kan X sama dengan min 1 plus lambda, Y sama dengan min 2 plus 2 lambda, Z sama dengan min 2 plus 2 lambda. Nah, ini adalah persamaan pertama. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini adalah persamaan pertama. Lalu substitusikan ke X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0, menghasilkan min 1 tambah lambda ditambah 2 min 2 tambah 2 lambda ditambah 2 min 2 tambah 2 lambda sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan adalah lambdanya yaitu sama dengan 1. Lalu dari persamaan 1 kita dapatkan yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, nilai lambda ini
nilai lambda ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Persamaan pertama kita dapatkan yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, maka dapat disimpulkan pusat lingkaran K adalah nol, nol. Sekian pembahasan soal UAS Geometri Analitik nomor 4. Baik, pembahasan soal UAS nomor 5. Di sini diketahui parabola dengan x kuadrat dengan persamaan yaitu x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0, dan garis G dengan persamaan G yaitu 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Tentukan yang pertama adalah titik puncak, titik fokus persamaan simetri dan persamaan direktris parabola tersebut, dan yang kedua adalah persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, jadi di sini kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, lalu kita cari yang ditanyakan. Yang pertama yaitu A, terkait dengan titik puncak, titik fokus, persamaan simetri, dan persamaan direktrix parabola tersebut. Nah, jadi kita menjawabnya adalah yang pertama kita harus menentukan bentuk parabola. Nah, bentuk parabolanya di sini adalah K sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Nah, kita dari sini kita menggunakan manipulasi aljabar. Jadi untuk menentukan titik puncaknya kita harus memanipulasi persamaan ini menggunakan aljabar. Nah, kita dapatkan di sini adalah x kuadrat plus 2x. Nah, yang 4y min 7 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya adalah min 4y plus 7. Nah, setelah itu di sini kita punya adalah x kuadrat plus 2x. Nah, gimana caranya agar x kuadrat plus 2x ini menjadi persamaan faktor hanya memiliki satu faktor, yaitu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah di sini kan kita punya x kuadrat plus 2x. Nah, bagaimana persamaan kuadrat ini hanya memiliki satu faktor? Nah, kita kita tambahkan, kita manipulasi di ruas kiri ini kita tambahkan 1, di ruas kanan juga otomatis harus ditambahkan 1. Jadi kita punya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, di sini juga harus ditambahkan 1 min 4y plus 7 tambah 1. Nah, jadi kita punya di sini. Nah, ini kan jadinya cuma hanya memiliki satu faktor, yaitu x plus 1 kuadrat sama dengan min 4y plus 8. Nah, min 4y plus 8 ini juga bisa dimanipulasikan. Jadi kita memiliki yaitu min 4y plus 2 y min 2, maaf, y min 2. Nah, jadi kita berdasarkan bentuk persamaan parabola K, maka parabola menghadap ke bawah dengan titik puncak misalnya adalah P A, B, yaitu P min 1, 2. Nah, seperti itu. Lalu yang tanyakan pertama ini adalah terkait dengan titik puncak, yang kedua adalah titik fokus
fokus misal F, C, D. Nah, karena sumbu simetri sejajar sumbu Y, maka P itu sama dengan 1 dan parabolanya kan menghadap ke bawah. Parabola menghadap ke bawah, maka F A, B min P sama dengan F. Nah, A nya kan tadi min 1, B min P adalah 2 dikurang 1, yaitu kita dapatkan F nya adalah min 1,1. Nah, terkait dengan sumbu simetri karena tadi adalah sejajar terhadap sumbu Y, nah, maka X sama dengan A, jadi X nya adalah min 1. Jadi kita punya sumbu simetri adalah X sama dengan min 1. Persamaan direktriksnya yaitu D sama dengan Y, D nya Y sama dengan B plus P, Y sama dengan 2 tambah 1, Y sama dengan 3. Nah, ini adalah hasil penyelesaian untuk nomor 5A. Oke. Selanjutnya untuk yang B adalah persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, di sini kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu ya. Kita punya yang pertama mencari gradien garis G. Nah, garis G adalah 2Y sama 2Y sama dengan 3X min 1. Nah, kita punya Y sama dengan 3. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita punya MG nya adalah 3/2. Nah, misal yang kedua yaitu misal L adalah persamaan garis singgung parabola dengan L itu tegak lurus terhadap G. Nah, maka ML ini kita cari gradiennya min 1. Nah, ML adalah jadinya adalah min 2/3. Nah, kita punya adalah persamaan. Kita cari persamaan garis singgungnya. Nah, garis singgung parabola yaitu L Y min B ML X min A plus M kuadrat P. Nah, di sini kita punya Y min 2 sama dengan min 2/3 X ini plus 1 plus min 2/3 kuadrat dikalikan 1, jadi L nya adalah ini kan Y min 2 sama dengan min 2/3 X min 2/3
plus 4/9. Jadi L nya adalah, kita rapikan, jadinya kita punya adalah 9Y sama dengan min 6X plus 16. Nah, jadi kita bisa simpulkan, jadi persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus garis G adalah L 6X plus 9Y min 16 sama dengan 0. Sekian pembahasan soal UAS geometri analitik. Saya berharap dari pembahasan video ini dapat meningkatkan nilai UAS yang telah saya kerjakan sebelumnya, sehingga mendapatkan nilai yang baik pada akhirnya. Apabila ada salah kata pada pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.